Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafi'an lil mudhnibin wa habiba rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال تعالى في كتابه الكريم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib dan para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamir Masjid Baitur Rahim, ketua serta seluruh jajaran pengurus yang kita hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, taufik, hidayah dan inayah kepada kita, sehingga pada hari ini memasuki hari yang ke-26 Ramadan, alhamdulillah kita masih dianugerahkan Allah kesehatan, taufik, hidayah, hingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan di hari ini, puasa hari yang ke-26. Mudah-mudahan segala amal ibadah Ramadan yang kita laksanakan di tahun ini diterima di sisi Allah sebagai satu ibadah yang makbul dan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga Nabi dan sahabat-sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan tinggal kurang lebih 4 hari lagi akan meninggalkan kita. Maka oleh karenanya mari kita gunakan sisa-sisa daripada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan segala amal ibadah kita, guna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk menuju negeri akhirat kelak. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW diceritakan dari berbagai hadis bahwa apabila memasuki 10 malam yang terakhir
daripada bulan Ramadan, Nabi kita SAW ahyal laila kullahu wa aikaza'alahu wa syaddal mi'zar. Apabila memasuki 10 malam, 10 hari yang akhir daripada bulan Ramadan, Nabi kita SAW menghidupkan malam-malamnya sepenuhnya dengan beribadah. Wa aikaza ahlahu, dan beliau membangunkan istrinya, anaknya, membangunkan keluarganya untuk diajak bersama-sama beribadah kepada Allah. Dan beliau mengikat tali pinggangnya, menguatkan sarungnya, pertanda kesungguhan dan keseriusan yang sangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan itu, di situ terdapat satu malam yang sangat istimewa, malam yang sangat mulia, malam yang terlebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu terlebih baik daripada 1000 bulan. Nah, Lailatul Qadar ini terjadi kebiasaannya pada 10 malam yang akhir daripada bulan Ramadan, terhitung dari malam 21 hingga akhir bulan Ramadan. Dan yang terlebih sangat diharap daripadanya itu adalah malam-malam yang ganjilnya, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu yang sangat diharap. Walaupun demikian, Imam Malik beliau tidak membeda-bedakan antara malam yang genap maupun malam yang ganjil. Karena menurut beliau di 10 malam yang akhir itu sangat berpotensi terjadi Lailatul Qadar, bukan saja di malam yang ganjilnya, tapi bisa saja di malam yang genap. Nah, ini lebih mudah kita mengikuti pendapat beliau, apalagi kan macam kayak tahun ini kita berbeda menentukan awal bulan Ramadan. Kalau kita hari ini hari ke-26, orang yang puasa dan menggunakan hisab falakiyah, hari ini 27. Jadi bila kita malam ganjil, mereka malam genap. Kita malam genap, mereka malam ganjil. Ama kita bisa menganggap malam tadi malam 26 misalnya, kita santai-santai saja, padahal semestinya itu malam 27. Nah, sayang sekali. Nah, oleh karenanya cocok benar kita dengan pendapat Imam Malik ini. Jarsidin malam ganjil kah, malam genap kah, sama aja fadilat keutamaannya, sangat berpotensi terjadi Lailatul Qadar. Bukan saja malam-malam ganjilnya, tapi malam genap pun sama. Oleh karenanya, maka bagi kita ya yang kepingin untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu, maka jangan hanya beribadah memilih di malam ganjilnya saja, tapi kita gunakan kesempatan hidup dalam bulan Ramadan ini sepenuhnya kita ingin untuk mengabdikan diri kepada Allah, mulai dalam satu Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Kada ketinggalan mulai salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, tarawih witir berjamaah, subuh berjamaah. Pasti itu kata Lailatul Qadar. Ya, sebab Lailatul Qadar itu kada mau di luar pada bulan Ramadan. Adapun fadilah keutamaan pahalanya bisa saja diraih didapat di luar pada bulan Ramadan. Tapi kalau dalam bulan Ramadan, bukan saja fadilah keutamaan pahalanya, tapi kita mendapatkan anugerah, ampunan daripada Allah, doa daripada malaikat,
dilipat gandakan pahala amal ibadah yang dilakukan di malamnya, diijabah doa permohonan kita kepada Allah. Nah, itu luar biasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi malam 29 Ramadan. Malam 29 Ramadan. Masih berpeluang lagi, ini baru hari 26. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW mengatakan, "Shaumu Ramadan mu'allaqun baina samai wal ard wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitr." Puasa Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi, dan tidak akan diangkat kehadirat Allah kecuali setelah dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, maka ini kami sengaja mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita ada yang belum lagi mengeluarkan zakat fitrah. Maka mari kita mempersiapkan diri, menyediakan bahan makanan ataupun nilai harganya atau uang untuk kita keluarkan zakat fitrah. Badan amil zakat sudah siap sedia untuk menerima zakat fitrah Anda maupun zakat harta. Nah, kita perhatikan, sebab kalau kata kita perhatikan, bisa aja sangka apa kiraan kita rasa sudah berfitrah, padahal belum. Sedangkan naiknya pahala puasa Ramadan ini kehadirat Allah, sampai kehadirat Allah apabila dikeluarkan zakat fitrahnya. Para Rasulullah SAW zakat fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafas wa tu'matun lil masakin. Faman addaha qabla salati fa hiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da salat fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada kita orang muslim yang menemui akhir bulan Ramadan dan sempat berjumpa dengan awal bulan Syawal atau malam hari raya. Nah, orang yang hidup bertemuan akhir bulan Ramadan dan menemui malam hari raya, itu wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Menemui akhir bulan Ramadan dan bertemu dengan satu juzuk daripada bulan Syawal atau malam hari raya. Jadi artinya kalau orang yang hidup macam ini, nah, bertemuan malam hari raya, maka wajib berfitrah. Tapi kalau orang meninggal dalam bulan Ramadan, itu kada wajib difitrahi, kada wajib berfitrah, karena kada bertemu dengan akhir bulan Ramadan dan kada bertemu malam hari raya. Atau bayi yang lahir malam hari raya, kada wajib juga fitrah, karena ia kada menemui akhir bulan Ramadan. Nah, jadi Rasulullah mewajibkan zakat fitrah bagi setiap orang muslim yang menemui akhir bulan Ramadan dan bertemu dengan awal juzuk daripada bulan Syawal atau menemui malam hari raya. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki sesuatu yang lebih daripada makan minumnya di malam hari raya dan di siang hari raya. Kita nih misalnya menemui akhir bulan Ramadan bertemu malam hari raya, kebetulan ibaratnya beras persediaan kita cukup atau duit kita ada jam 9,
yang andai kata kita memasak makanan minuman malam hari raya tambah untuk di siang hari raya cukup aja. Nah, lebihannya itu kita wajib berfitrah. Jadi kalau orang misalnya miskin banget hidupnya atau bangkrut semua di malam hari raya tuh ada Jepang nasi nengkau dimakan nih, kau aja memasak, tapi besok hari raya kering sama sekali, duit habis, berat habis, kompor kering, semua kering, kada wajib berfitrah, malahan ia berhak mendapatkan zakat. Paman adda qabla salati tuhratun lisa'imi minal lagwi warrafas wa tuhmatun lil masakin. Para Rasulullah SAW zakat fitri tuhratun lisa'imi minal lagwi warrafas wa tuhmatun lil masakin. Apa fungsinya zakat fitrah Bapak Ibu para jamaah sekalian? Tuhratun lisa'imi, menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa, minal lagwi warrafas, daripada perkataan dan perbuatan yang sia-sia, dan daripada tingkah laku dan ucapan yang kurang baik saat berpuasa. Yang jelas hal itu dapat mengurangi nilai kesempurnaan pahala puasa. Mata kurang terjaga, kemana-mana aja bebas memandang. Nah ini kan berbahaya. Kalau kita memandang sesuatu atau seseorang, kalau timbul syahwat, ini mengurangi pahala puasa, bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Mulut kurang terjaga, sehingga terkadang bepander bebas, bisa berdusta, bisa mengumpat orang. Ini mengurangi, bahkan menghilangkan pahala puasa. Nah, maka zakat fitrah ini tuhratun lisa'imi minal lagwi warrafas, dia menjadi pembersih bagi orang yang berpuasa daripada perkataan yang sia-sia dan daripada perbuatan yang kurang baik, ya, perkataan yang jorok, perkataan pemandiran yang mengarah kepada syahwat pada saat berpuasa. Nah, maka mudah-mudahan zakat fitrah inilah yang kelak akan membersihkan puasa kita, sehingga bisa aja sampai diterima kehadiran Allah. Wa tuhmatun lil masakin, dan sekaligus zakat fitrah ini sebagai santunan bahan makanan bagi saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Paman addaha qabla salati fa zakatun maqbulah, maka barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Idul Fitri, sebelum salat Id, dia sudah berzakat fitrah, maka nilainya zakatun maqbulah, sama seperti zakat yang makbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zakat kan ada zakat harta, ada zakat badan. Orang menyambat zakat badan atau zakat diri, itu zakat fitrah untuk membersihkan diri orang yang berpuasa. Nah, apabila kita keluarkan zakat fitrah ini sebelum salat Id, maka nilainya sama dengan zakatun maqbulah, zakat yang diterima di sisi Allah. Zakat yang makbul ini, pertama, dia akan dapat mengantarkan pahala puasa kita untuk sampai ke hadirat Allah. Kemudian ia dapat menjadi pembersih jiwa orang yang berpuasa, jiwa orang yang berfitrah tadi, untuk paling tidak mengurangi sifat pelit, kikir, dan serakah kepada harta benda, dan dapat membersihkan dan membawa barokah daripada harta yang ada
karena dikeluarkan zakat fitrahnya. Zakat yang makbul. Zakat yang makbul ini pula dapat berbuat takdir celaka. Mungkin si bulan di tahun ini tercatat dalam janji mu'allaq dapat musibah besar, kebakaran, kerampokan, diperkosa orang, dibunuh, di janji mu'allaq. Namun karena dia mengeluarkan zakat fitrah dan zakatnya makbul, diterima oleh Allah, maka takdir celaka itu tadi bisa dihapus begitu saja oleh Allah, ya. Yamhullahu bihi may yasha'u wa yusbit, hak prerogatif Allah Ta'ala. Dan bisa pula takdir celaka ini dipindahkan Allah ke dalam mimpi, yang maksudnya terjadi di alam nyata, dalam kehidupan nyata, tapi berkat yang mengeluarkan zakat fitrah tadi diganti Allah, ditukar hanya dalam mimpi. Mimpi diperkosa orang, mimpi dirampok orang, mimpi disembelih orang, orang menderita sengsara luar biasa. Sekalinya bangun, alhamdulillah ya Allah, untung aja mimpi. Nah, ini ketetapan di janji mu'allaq yang masih bisa dirubah, baik pun dengan sedekah termasuk zakat maupun dengan doa. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, baru berfitrah. Pulihkan orang di masjid, cuma sholat Id, baru sidin ini berfitrah. Nah, bayar sadaqatun minas sadaqat, maka dia adalah satu sedekah daripada sedekah-sedekah biasa. Artinya tidak punya kekuatan untuk merubah takdir seperti yang ada pada sedekah yang makbul, zakat yang makbul. Nah, maka dari karena inilah sengaja kami mengingatkan bagi bapak ibu yang belum berfitrah, ayo badan amil zakat masjid Baitur Rahim sudah siap saja menerimakan. Begitu pula yang berisi harta banyak, sudah sampai haulnya dan mencapai sudah nisabnya, ayo keluarkan zakat hartanya, keluarkan zakat malnya. Mumpung dalam bulan Ramadan dan memang sampai juga haul zakat kita serta nisabnya, pahala digandakan 70 kali lipat dibandingkan di bulan yang lain. Nah, dengan hadis yang tadi, "Man addaha ba'da salati fa hiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas shadaqat." Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat Id, maka nilainya di hadapan Allah sama seperti zakat yang makbul yang diterima di sisi Allah. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat Id, maka nilainya adalah sebagai satu sedekah daripada beberapa sedekah-sedekah biasa. Nah, ulama fuqaha menyimpulkan hukum fikih dalam mengeluarkan zakat fitrah ini ada 5 macam. Ada 5 hukum. Yang pertama, jaiz atau mubah, boleh sudah berfitrah, yaitu terhitung mulai awal malam Ramadan, hari pertama, malam pertama bulan Ramadan, boleh sudah berfitrah, boleh. Misalkan saja kita mengeluarkan zakat di awal bulan Ramadan, badan kita dalam keadaan sehat walafiat,
orang yang menerima zakat ibaratnya orang fakir, orang miskin atau orang lain yang berhak menerima zakat ada, kita keluarkan misalnya di awal bulan Ramadan, itu belum wajib lagi, cuma boleh. Nah ternyata sebelum malam Lebaran yang mengeluarkan zakat fitrah ini meninggal dunia, mati, maka belum wajib zakat hitungannya. Lalu oleh ahli warisnya datang menanyakan kepada orang yang menerima zakat tadi, Pak, oh Pak, Abah ulun tuh sudah kabar zakat pada pian ada bandar zakat fitrah. Oh iya jadi iya. Nasidin meninggal Pak, meninggal. Lalu kan kada masuk wajib belum berzakat nih. Artinya kalau ikan ingin menerima zakat Abah sembian yang belum gugur kewajiban tadi, belum masuk wajibnya tadi, ayo kau kembalikan. Tapi apabila ikan jadikan sedekah biasa aja, ahsan, itu lebih baik. Kata bapak, sedekahkan jabah dengan pian sedekah sunat, nah bagus saja. Anda kata diambilnya bang, Anda merasa belum wajib tadi, ya kata bapak juga. Jadi hukum yang pertama jais atau boleh. Hukum yang kedua wajib berfitrah. Ini pada malam hari raya, hidup bertamu dan akhir bulan Ramadan masuk malam hari raya masih hidup aja kita, nah, itu wajib berfitrah. Yang ketiga afdal aksaru jazaan, paling besar, paling banyak pahalanya, paling utama, itu ba'da salati subhi yaumal aidi wa qabla salatil aid, yaitu habis salat subuh di hari raya, hari haknya, dan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Maka kayaknya ini karena timba bersubuh pas hari haknya nih, berfitrah kita sebelum sembahyang hari raya, itu paling afdal, paling besar pahalanya. Tapi biasanya kalau badan ambil zakat tuh sudah bubar, sudah berbaginya ya, kalau kawah Jepang lantar zakat kepada individu perorangan yang dia tergolong orang-orang mustahik menerima zakat, orang fakir kah, orang miskin kah, tetangga kita misalnya, kita mantar zakat langsung dengan sidin nenek, boleh aja. Nah, afdal habis salat subuh sebelum salat Idul Fitri. Hukum yang keempat makruh, itu bagi orang yang sengaja menunda-nunda berfitrah hingga selesai orang salat Idul Fitri. Orang mampu, orang berduit aja, beras banyak basic, cuma ada hendak berfitrah. Begitu bubar orang sembahyang hari raya, hanya hendak membawa fitrah. Nah, ini makruh. Hukum yang kelima haram, yaitu bagi orang yang kaya yang sengaja menunda-nunda berfitrah hingga berlalu hari raya. Misalkan aja hari raya kita ini, misal hari Senin, beliau kan berfitrah belum, begitu hari Rabu hanya membawa beras seneman berfitrah. Jadi Pak Haji, napa pian bawa dia tuh nak kemana nih? Aku jadi hendak berfitrah. Kalau ada si asa belum pian. Ya jadi sengaja juga aku belum buat supaya karena saingannya, supaya karena saingan. Nah, haram hukumnya karena menunda-nunda haknya orang fakir miskin. Nah, itu. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dengan mengeluarkan zakat fitrah, maka puasa kita diangkat ke hadirat Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan amal ibadah Ramadan yang kita kerjakan sebulanan penuh,
Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah kemudian dengan mengeluarkan zakat fitrah itu tadi, mudah-mudahan pahalanya diangkat oleh Allah hingga sampai ke hadiratnya. Dengan ibadah Ramadan, puasa dan salat tarawih, dosa-dosa kita kepada Allah insya Allah sudah habis terampuni. Kaman waladathu ummuhu, di hari raya kita berada seperti seorang bayi yang baru dilahirkan oleh Allah, suci daripada noda dan dosa, ya. Namun kita akui secara jujur bahwa kita bukan saja berbuat dosa, berbuat salah kepada Allah, tetapi juga seringkali kita berbuat salah kepada sesama manusia, berbuat dosa, bahkan terkadang berbuat zalim kepada sesama. Kalau dosa kita kepada Allah dan ibadah Ramadan insya Allah sudah terampuni. Nah maka Idul Fitri menjadi momen bagi kita jadikan sarana untuk mendapatkan keridhaan makhluk, mendapatkan maaf dan ampun dari sesama manusia. Itulah ajang silaturahim. Kita dianjurkan untuk saling maaf, memaafkan, meminta ridho kepada sesama, sama kawan, sahabat, kawan kerja, relasi, tetangga, apalagi keluarga, lebih-lebih dan orang tua. Nah, dan ibadah Ramadan, dosa kita kepada Allah sudah terampuni. Dan Idul Fitri kita bersilaturahim, terus saling minta maaf dan memaafkan. Maka harapan kita bahwa dosa kita antara sesama manusia tidak lagi menjadi penghalang kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, suatu hari Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya di hadapan para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang dianggap sebagai orang yang pailit, sebagai orang yang bangkrut? Tahukah kalian siapa orang yang dianggap sebagai orang yang pailit, orang yang bangkrut? Di antara para sahabat ada yang menjawab, al-muflisu man ladir dinara wa dirham lahu wala mata. Orang yang pailit itu adalah orang yang sudah tidak memiliki harta benda, tidak memiliki emas maupun perak, dolar, rupiah maupun investasi berharga lainnya habis dikarenakan membayar hutang yang ada di sana, yang ada di sini, bayar kredit ini itu macam-macam, habis sampai perabot rumah tangga pun terjual dan tergadaikan. Itu ya Rasul, menurut kami orang yang dikatakan bangkrut atau pailit. Mendengar zaman sahabat ini, Rasulullah SAW lantas menjelaskan, innal muflisa min ummati alladhi yati bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi wa yati qad syakama hadha wa daraba hadha wa sabaka dama hadha ila akhir hadis kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umat saya adalah orang yang nanti datang di hari kiamat menghadap kepada Allah. Dia membawa sembahyangnya, puasanya, zakatnya. Artinya ini orang memang orang hablum minallah, cukup baik, ibadat orangnya penyembayang aja, puasa, zakat, amalan-amalan kebaikan yang lain-lainnya juga. Namun sayangnya ketika dia menghadap kepada Allah waktu meninggal dunia, dia membawa banyak dosa-dosa, kezaliman kepada sesama. Dulu dia pernah memukul si fulan, menyakiti batang tubuh jasmani si A, si B, si C, dan kada sempat minta ridha, minta maaf, mati. Dulu dia pernah
mencaci maki si A, belum pernah dia mencela, menghina si B, dia pernah mengkhianati orang ini, dia pernah mengambil harta orang itu, bahkan dia pernah melukai si A, si fulan, si B, dan gak ada sempat minta ridha, minta ampun, minta maaf. Ajal tiba menjemput dia, mati. Maka diambillah amal-amal kebaikannya, salatnya, sedekahnya, zakatnya, ya, puasanya diambil, diberikan kepada catatan orang yang dulu pernah dizaliminya. Diambil lagi amal pahalanya, diberikan kepada orang itu yang dulu pernah dipukulnya. Diambil lagi amal-amal kebajikan, pahala-pahalanya habis, diberikan kepada orang-orang yang dulu dalam dunia pernah dizalimnya dan kada sempat minta maaf, kada sempat minta ridha, bawa mati. Pahala sudah habis, dosa kepada orang lain masih banyak. Maka diambillah dosa-dosa mereka, diberikan kepada catatan amal orang ini. Pahala seorang habis, dosa kepada orang lain masih banyak, kezaliman kepada orang, diambillah dosa-dosa mereka, dimasukkan dalam catatan amalnya. Summa turiha biha ilan nar, lalu dilemparkanlah dia ke dalam api neraka. Ini yang dinamakan pailit atau orang yang bangkrut di hari kiamat nanti. Maka oleh karenanya pesan moral ceramah kita pada hari ini, ya, mari kita saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain, dan jadikan Idul Fitri sebagai momen untuk bersilaturahim, untuk meminta maaf dan memberi maaf kepada sesama kita, orang-orang muslim. Saya pribadi mohon minta maaf dan ridha kepada Bapak Ibu sekalian. Toh kalau ada kesalahan, kehilapan, sengaja maupun tidak sengaja, kami minta ridha, minta halal, minta maaf kepada sambian berataan, ya, dan pula seandainya hal yang sama terjadi kepada diri pribadi kami pun siap menerima maaf dan ampun kepada sambian juga. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan mengembalikan nanti kita kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Bihadzi niyyah wa kulli niyatin shalihah bil qabul. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.